Kebaktian pada pagi hari ini akan dipimpin Ketua Majelis Jemaat Immanuel Tumeko, Bapak Pendeta John Rabena Muhammad Istihak. Bapak-bapak jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pembacaan Mazmur dan pembacaan ini kita akan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Biarlah yang berdiri di bawah dan Tuhan. PKJ 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kamu. Dan mengampuni segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bermazmur bagi Allah berdasarkan nyanyian Mazmur 47. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Allah yang maha besar. Oleh dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Apa yang terpampang di depan Bapak Mama sendiri melihat dan mengingat peristiwa bersejarah ini, Jemaat Immanuel Tumeko boleh mengalami hari ulang tahun yang ke-40. Pengen lihat tentang keberadaan kita sebagai gereja Kristus yang sejati. Tidak hanya gereja saja, tetapi gereja Kristus yang sejati. Karena hari ini banyak gereja yang tidak sejati, masih banyak gereja setan, masih banyak gereja-gereja yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Maka kita belajar firman Tuhan ini dalam suatu suasana yang penuh sukacita, kita berbahagia karena pertambahan usia, kita pelajari firman Tuhan
yang sejati. Dan tema yang kita akan renungkan bersama, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Ya, ini gelar yang bukan hanya diberikan oleh bapak-bapak gereja, tapi yang kita lihat sekali. Nanti kita baca Yesaya pasal 9 ayat 6. Dan hari ini juga saudara-saudara, banyak orang Kristen yang tidak suka lagi pengajaran sehat. Lebih suka dengan dongeng rohani, lebih suka dengan khotbah yang lucu-lucu, tapi tidak membawa kepada satu pertobatan. Ya. Lebih dari itu, potong ketawa di rumah. Hari ini juga saudara-saudara, secara sadar prinsip ajaran Paulus itu masuk dalam gereja. Nah, itu orang suka. Pada khotbah yang keras, yang tegas, kasih bangun kita. Cari gereja yang kasih nahobokan si umat full. Tapi coba kasih sorot dia bilang pemabok, penjudi, peselingkuh, dia bangun lagi. Nah, ini Rasul Petrus mau kasih ingat jemaat waktu itu supaya berhati-hati dengan pengajar-pengajar palsu itu, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dalam Ibrani pasal 5 itu ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, sebab setiap orang yang terus minum susu tidak memahami ajaran tentang kebenaran, karena minum susu saja. Suka makanan-makanan keras, sebab dia adalah anak kecil, bayi rohani terus. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi Rasul Petrus kasih ingat, gereja waktu ini, gereja yang sejati ini bukan gedung. Kemarin ada satu orang, kami sama-sama berlatih olahraga di sini. Dia omong di saya, kebetulan di istri gembala sidang satu jemaah. Pak Pendeta dia mau tanya, kita rencana kasih kecil untuk gedung gereja. Kenapa? Karena pokoknya sedikit bisa, kalau bisa kita ngomong, kurang sedikit aneh. Kira-kira dari dosa tidak. Saya bilang tergantung motivasi dulu. Kalau kasih kecil untuk usia jemaat, nah itu salah. Tapi kalau kasih kecil untuk dia bisa lebih efektif, efisien. Jadi saudara-saudara di tengah kegelapan dunia ini, firman Tuhan itu adalah pelita. Itu masuk dalam bagian firman pelita bagi kakiku dan terang, cahaya, terang bagi jalanku. Nah, itu akan menguatkan dan meneguhkan kalau kita memperhatikan setiap firman Tuhan. Pengajaran yang sejak kita selalu ada dari firman Tuhan, bukan dari apa kata orang. Kata Tuhan beda dari kata orang. Cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau tidak selaras, buang yang kata orang dan pegang yang kata Tuhan. Firman Tuhan secara baik dia akan meneguhkan iman kita. Dia akan meneguhkan identitas kita. Kita tidak gampang lompat sana, lompat sini, pindah sana, pindah sini. Ya. Ada orang yang kan dia suka dan pendeta bahkan bisa mau pegang tangan dan pendeta. Kalau itu pengajaran sombong saja. Itu teguran begitu keras, hajar saja. Karena firman Tuhan bilang, aku menghajar orang yang kuanggap anak dan menyesal orang yang berkasih. Tapi bisa mau. Kalau sama berarti bapakmu bukan Allah. Yesus bilang bapakmu adalah iblis. Walaupun kita dalam gereja, walaupun kita salah satu dari presbiter, pendeta penangguh yakin pengajar. Tapi kalau kita keras hati, bapak kita bukan Allah. Bapak kita iblis. Karena kita selalu mengikuti kehendak iblis. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengikut Kristus harus terus berpegang kepada firman Tuhan, supaya tetap setia dalam pengharapan sampai masa manusia itu terjadi, sampai kedatangan Kristus itu terjadi. Kemarin Tuhan beta bodoh, beta tidak bisa apa-apa, Tuhan beta tidak mampu berdiri di beta pun depan ngomong kasih beta, melalui beta. Jangan rasa diri terlalu pintar.
supaya minta Roh Kudus yang pimpin kepada pengertian ya saudara. Lalu perhatikan di konteks dan teks. Jangan raih sembarang. Jangan ambil kepentingan sembarang. Karena setiap firman Tuhan ada di belakang teks, di belakang konteks. Dengan masuk tulisan yang berbeda-beda. Dia tidak bisa langsung khotbah langsung di kepala memang sudah bisa. Pelan-pelan sudah. Dia banyak pengkhotbah yang potong dia atau senyum-senyum. Makanya kenapa hari-hari ini banyak gereja? Karena sadar bahwa kita terbatas. Kita saling memperlengkapi. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan orang. Dorang buat PA-PA. Setiap hari Sabtu itu ada PA. Setiap hari Minggu itu ada PA. Untuk apa? Untuk memperlengkapi supaya yang suka-suka. Karena ada dia punya runutan. Taat itu total. Tidak bisa setengah-setengah. Ya. Maka saya tahu ada yang tidak suka dengan figuran kodok dan atas temanan. Bukan cuma jemaat saja. Para presiden itu kodok karena yang kita tunggu, yang kita minta, yang kita diajarkan. Toh kita itu bukan di sini saudara di semua tempat. Tidak bisa setengah-setengah. Karena benar kita sudah diselamatkan. Tapi firman Tuhan bilang kerjakanlah keselamatan karena ada konsekuensi ke depan. Kalau kita tidak menghargai keselamatan yang dikaryakan Kristus melalui salib, kita akan binasa juga. Ini saudara, Gary Immanuel Tomeko berusia 40 tahun. 40 itu setua apa mas muda? Setua apa mas muda? Setengah-setengah tua. Lagi di puncak-puncaknya, lagi bagus-bagusnya Immanuel Tomeko. Dan 40 tahun itu dicapai dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ada seorang penanggung penatua berdiri dan seniman. Satu jemaat yang sebelumnya di Tokilonce hanya 2 orang. Dan itu firman. Di mana 2-3 orang berkumpul di sebuah badan. Sudah berlalu saudara-saudara. Ya. Tuhan pimpin di gereja terus bertumbuh, berkembang. Bukan cuma secara fisik saja, tetapi secara mental, karakter, dan spiritual. Fisik, mental, atau karakter, dan spiritual. Gimana? Bertumbuh secara fisik, dewasa secara fisik. 40 tahun persis. Tuhan jaga dalam hidup sampai benar. Jauh saya berbang lagi. Kalau gereja yang kokoh, yang kuat, berkembang secara mental dan karakter, dia akan kuat walaupun dia diterpa badai. Ingat ini tolong. Kalau gereja, kita katakan Immanuel Tomeko, ini gereja yang kokoh, 50 tahun kokoh, dia akan kuat di tengah badai. Dia tidak akan lari ke kiri atau ke kanan. Di dalam Alkitab Tuhan suka ke kiri atau ke kanan, lurus, fokus. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, fokus. Jangan ada satu lari. Gereja yang mentalnya sudah dewasa, kuat, dia tidak mudah terprovokasi. Dia tidak mudah terprovokasi dengan hasutan, dengan isu-isu. Gereja yang mentalnya sudah bagus, dia tidak menjadi gereja yang baik. Tahu baik kok? Tahu baik kok sampai sekarang? Yang mau lagi ini, baik sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung dia. Kalau orang yang sudah tersinggung di badan saya yang besar. Bagaimana pada sekolah minggu? Kingkong badannya besar, tapi otaknya kecil, mentalnya kecil. Fisik saya besar, mental karakter kecil. Jadi kalau hari ini kita tersinggung dalam gereja tumbuh, Anda harus terus bertumbuh dewasa, bukan mental anak-anak yang hanya susu. Apa tahun pun pimpin Immanuel Tomeko, Tuhan sertai Immanuel Tomeko. Jatuh bangun Tuhan jaga.
Kita harus bertumbuh. Bukan kita punya keinginan semua. Kedagingan semua. Jangan kita tersinggung saudara. Saya selalu bilang kalau dengar firman Tuhan kau tersinggung, betul. Ya kalau keluar dari sini ada yang begini. Jangan dengar orang. Itu karena sendiri. Makanya kalau ada yang tahu dan begini, apa dia terbohong pas kenapa? Pokoknya tempat dia. Nah, itu berarti dia tahu ada satu kenapa. Di sini. Saya boleh saudara. Gereja yang dewasa iman itu difokus kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Ya. Yang ketiga saudara-saudara, gereja yang dewasa iman. Ini puncak pertumbuhan gereja. Ya. Gereja yang ideal ini, kedua harus ada, ini yang terakhir, ini yang puncak. Gereja harus dewasa iman saudara-saudara. Ya. Kalau gereja yang dewasa iman dia setia pada firman Tuhan. Dia tidak lari ke kiri, lari ke kanan. Kenapa dalam pesta pura? Yang masih suka badan sama pelok kiri, pelok kanan, dia orang belakang, dia orang kiri. Stop. Apalagi hamba-hamba Tuhan semua. Ya. Kalau kamu begitu biasa iblis sudah matang. Stop. Mabok, judi, stop. Tidak perlu kompromi dengan apapun. Ya. Maka orang mereka itu sombong saja. Di mana posisi ada. Sombong orang saja di mana dia merontak. Ingat perkataan Tuhan jauh lebih penting dari perkataan manusia. Kalau orang bilang senang apa? Ada sebagian orang bilang minum judi itu apa? Dan sampai sombong itu hiburan saja. Itu tidak jelas. Perkataan Tuhan lebih penting dari perkataan manusia. Kita harus menjadi seperti pelita yang terus percaya di tengah kegelapan ayat 19 saudara. Gereja Immanuel ini usia apapun Tuhan panggil untuk Tuhan utus terus jadi saksi yang membawa terang dan cahaya pada sisi dunia. Jangan terlalu fokus kepada euforia ini. Fokus kepada panggilan Tuhan. Kita harus terus berjalan kepada masa depan dalam status gereja yang sudah dewasa dalam 3 hal. Dewasa visi, dewasa mental, karakter, dewasa spiritual dan iman. Selamat merayakan hari ulang tahun ini Immanuel Tomeo ke-40. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berdasarkan pengakuan iman Rasul, masing-masing kita berkata, Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa terima kasih di dasar namanya akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan perpuluhan kami, masa bahan pembangunan. Tuhan memberkati semuanya agar berbuat dapat berguna bagi pelayananmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warga jemaat Minggu 23 November. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Menutup
menutup ibadat kebaktian kita pada pagi ini dengan doa. Kita akan berdoa secara bersama-sama di sini. Mari kita berdoa. Izin Bapak Mama semua, kita semua untuk tetap berada di dalam gedung kebaktian. Bapak Mama bisa lihat di ketemu sebelah ini sudah ada balon-balon yang terpampang indah. Sudah ada balon tulisan juga, bertulis HUT Jitu. Ada yang tahu berapa kok? Iya sampai setulis dong, sampai tahu. Bapak Deta marah. Keberapa? Ke-40. Betul, jadi beta minta kita semua untuk tetap berada di dalam gedung kebaktian. Kita sama-sama nanti akan potong kue, tiup lilin, lalu kita ada makan bersama. Sebelum kita mulai, beta ada satu pantun, dan karena cuma satu pantun, beta minta kita semua untuk sambung beta nanti dengan kata cakep, oke? Budaya negeri harus lestari. Cakep. Membuat negara kita penuh pujian. Cakep. Kami mengundang jemaat bernyanyi sebuah pujian dengan berdiri. Saya coba kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Beta minta kita semua untuk sambil bertepuk tangan angkat diri pujian. Sebagai Ketua Majelis Jemaat Immanuel Tomeko untuk menyampaikan kata sambutan. Waktu dan kesempatan Bapak saya persilakan. Harus terus berduka cita, apalagi di momen yang luar biasa ini. Di awal ini saya mau bilang begini, selamat merayakan ulang tahun ke-40 untuk semua jemaat Immanuel Tomeko, semua presbiter, semua pelayan. Selamat merayakan ulang tahun ke-40. Saya tidak tahu persis tentang detail dari perjalanan Immanuel Tomeko, karena nanti April bulan tahun depan itu saya baru 3 tahun di sini. Itu berarti lagi 1 tahun. Terlalu singkat untuk kenal sejarah Immanuel Tomeko secara detail. Tapi dari cerita-cerita yang berkembang itu Bapak Mama dan Saudara semua, dari para pelaku sejarah termasuk Mama Wakil, ya, saya banyak tahu tentang Immanuel Tomeko perjalanan yang sepertinya tidak bisa, yang sepertinya tidak mungkin, tetapi kalau di dalam Tuhan semua mungkin. Yang tidak pasti Tuhan kasih pasti. Sehingga di awal sambutan ini saya mau bilang, jangan kita fokus di perayaan yang saya saudara, tapi kita perlu fokus untuk merenungkan diri betapa besar dan dahsyatnya karya Tuhan untuk Immanuel Tomeko. Mulai dari perintisan, dari kisah-kisah pilu perintisan, pekerjaan fisik, sampai kepada pertumbuhan dan banyak dinamika yang terjadi sampai dengan saat ini. Tapi kalau Immanuel masih ada sampai saat ini, sekali lagi itu semua karya Tuhan. Ya, bila tadi yang kita baca itu saudara-saudara dalam pembacaan 2 Petrus pasal 1 ayat 19 itu dikasihkan untuk kita sebagai gereja Tuhan, ya, baik dalam arti lembaga maupun perorangan personal, kita diingatkan untuk
sebagai gereja yang dewasa. Ya. Kalau tadi saya ngomong di ini Pak Lomba, 40 hari, 40 tahun, apapun itu simbol-simbol pendewasaan. Kita sampai di titik itu. Sudah kita akan berangkat ke dalam fase terbaru dari perjalanan Immanuel Tomeko. Nah, kita harus berdiri teguh di atas firman Tuhan. Lalu kita perhatikan firman Tuhan itu dengan seksama, seolah-olah dia itu adalah pelita. Dia itu adalah cahaya yang memberikan dampak di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu firman Tuhan yang adalah pelita, cahaya itu harus terpancar oleh hidup saya, saudara. Dalam Injil Matius pasal 5 itu disebutkan itu ya. Hendaklah selalu bercahaya di depan semua. Itu dalam saya punya pengamatan, saya sudah bilang beberapa orang tua mungkin tidak bisa kasih desa di gereja lagi, tapi bangun ke atas bikin bangga usaha. Pertumbuhan fisik kita terus berjalan. Bukan tanpa sengaja kamar-kamar orang tua kita buat yang seperti ini. Karena pasti dalam hikmat mungkin harus punya pertumbuhan yang normal, bukan abnormal. Sebagai jemaat Tuhan, kita harus bertumbuh secara fisik, mental, dan juga secara iman. Karena itu saya mengajak semua jemaat Tuhan, teristimewa teman-teman orang, teman-teman pelayan semua, mari kita beri diri secara total ke Tuhan. Ya. Semua ini bisa kita atur. Semua bisa dibuat dalam strategi pelayanan. Ya, untuk itu kita bersidang, kita bertemu, kita bikin kebijakan. Tapi intinya bahwa kita harus sehat di dalam pelayanan ini, teman-teman semua. Supaya buat semua itu nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di akhir kata ini saya mau bilang begini, Bapak Mama, kita akan melangkah. Ya, tadi saya bilang di kutipan sejarah kita itu sebuah proses kedewasaan. Kita sudah ada di situ, sudah selesai dalam proses itu. Kita akan melangkah. Tapi melangkahlah bersama Tuhan. Jangan melangkah dengan ketakutan dan keraguan. Melangkah dengan kepastian iman di dalam Tuhan, bahwa kalau Tuhan bawa kita sampai dengan saat ini, sampai di usia 40 tahun, kita masih ada. Kita masih dilayakan berjemaah, bergereja, berlayani, beribadah. Berarti Tuhan masih punya visi dan misi yang baik bagi saya, saudara. Melangkahlah dengan iman bersama Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan teruslah memberi dampak bagi dunia ini lewat kehidupan kita sebetulnya. Cahaya terang kita bawa kepada dunia yang penuh kegelapan, supaya walaupun kita kecil, kita terlihat, dan di dalam kehidupan kita yang terlihat nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Selama merayakan usia 40, Tuhan Yesus memberkati jemaat Immanuel Tomeko. Amin. 1985. Penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sejak Tuhan menyertai 7 kepala keluarga dengan sebuah rumah ibadah darurat berlantai tanah, berdinding pelepah lontar, dan beratap daun lontar yang sebelumnya berada di rumah pastorisasi. Teringat saat mata jemaat Immanuel Tomeko pada tahun 2001 benar-benar berada dalam keadaan yang memprihatinkan, yaitu terpecah menjadi 2 kelompok. Sebagian dari warga jemaat menghendaki agar nama Immanuel diganti dengan nama Petra, atau yang sekarang kita kenal sebagai Jemaat Petra Walhai. Sedangkan sebagian menghendaki untuk tetap memakai nama Immanuel. Namun jemaat dan 13 kepala keluarga termasuk tokoh pendiri tetap mempertahankan nama Immanuel dengan segala konsekuensi yang ada. Jika saat itu para tokoh pendiri menyetujui perubahan nama Immanuel menjadi Petra, maka nama Immanuel Tomeko hanyalah memori yang terlupakan dalam sejarah gereja masa ini. Tanggal 20 Maret 2011, Jemaat Gemit Bait El Naimata menyerahkan mata Jemaat Immanuel Tomeko kepada Majelis Sinode Gemit untuk pengaturan pelayanan selanjutnya. Kebaktian pemandirian yang berlangsung tanggal 2 Juni 2013 dipimpin oleh Pendeta Gaius Domingus Paulinus SPH sebagai Ketua Klasis Kupang Tengah, yang dimana berlangsung secara hikmat karena pada hari yang sama berlangsung 2 momen bersejarah, pemandirian dan penempatan seorang abdi Allah secara definitif, yang dimana akan terus dikenang oleh jemaat dengan dibacakan surat putusan majelis nomor 013/SK MS Gemit garing 2013. Dan terhitung mulai tanggal 10
April 2013, maka Jemaat Immanuel Tomeko dinyatakan sebagai jemaat mandiri. Demikian selain pandang atau perjalanan singkat Jemaat Immanuel Tomeko. Selanjutnya saya mengundang perwakilan ke depan, Bapak Pendeta. Kalau ada saya meminta untuk maju ke depan. Mama Dorcas Boys mau maju ke depan. Yang kedua, Rayon 2, Bapak Tobias Moniloy. Bapak Tobi. Rayon 3, Bapak Yawan Mau. Mama di samping Bapak. Bapak Yawan Mau. Rayon keempat, Bapak Andreas Nomreni. Bapak Andreas ada kok? Kalau seandainya ada Bapak Jonathan Cruz. Bapak Jonathan Cruz ada kok? Bapak Mariko. Terima kasih Tuhan. Sang pemilik dan kepala gereja, kami datang, kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.